Ayo sini. Loh. Hai. Buka aja langsung. Ya, sore ini kita ketemu lagi di Ngariung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol santai di bawah pohon di Sinkron Kopi. Menunggu udah senja ya sebenarnya ya. Menuju maghrib ya. Seperti biasa tiap Selasa kita ada Ngariung ngobrol-ngobrol bawah pohon. Kita hari ini mau ngobrolin tentang spiritual versus struktural. Nah, apa yang kita maksud dengan itu secara pemikiran Sinkron agak dikit ya. Jadi dalam kehidupan kita ini seringkali terbagi dua. Jadi orang yang memilih jalur struktural, dia akan memilih jalur-jalur yang disepakati secara resmi misalnya struktural itu apa? Misalnya menulis itu harus pakai pulpen atau pensil, ya. Tapi yang spiritual menulis itu bisa dalam hati, ya kan? Ya kan gitu, ya kan? Angel wes angel. Biar ada pesulap merah gitu. Benar. Musik itu secara struktural tuh harus pakai pakem musik. Nah, tapi secara spiritual anak jazz punya konsep sendiri. Terus yang lain juga sama punya konsep yang ini. Tapi ada yang secara struktural wajib begini musik. Nah, gitu kan. Melukis secara struktural harus pakai kanvas yang laku itu ya. Harus pakai cat akrilik misalnya. Bahkan ada yang bilang harus kuliah di institut kesenian misalnya atau apa ya kan. Tapi seorang Edi Bonensky misalnya dia melukis nggak pakai pakem, alatnya apa aja ya kan. Bisa pakai ludah bahkan ya. Bisa kalau bisa. Ya, kertasnya bisa pakai apa aja, pakai daun, pakai segala macam, bahkan barang-barang bekas itu bisa dilukis. Jadi itu secara spiritual bahwa lukisan itu, bahkan lukisan itu juga apa yang kita pandang. Nah ini ketika gue sekarang sedang memandang teman-teman di sini, itu adalah lukisan, itu secara spiritual. Ya, tapi secara strukturalnya adalah melukis itu gitu ya. Jadi pertegas dulu kalau di sini membahas spiritual itu bukan berarti dalam hal ranah keagamaan. Bukan ranah keagamaan atau ranah apa ya istilahnya? Soul. Ya, Itu pola pikir sih. lebih ke pola pikir. Yang dikejar sekarang ini pembahasan Pola pikir. secara struktural atau secara spiritual itu mungkin kalau bahasa Indonesia KBBI itu apa ya? Mungkin dinamis. Ya. Dengan hati. Ya. Kita ambil contoh aja ya biar gampang ya. Kita ambil contoh biar gampang dicernanya. Misalnya gini, setiap laki-laki dewasa itu dari zaman dulu di Indonesia itu dikunci oleh satu pemikiran bahwa kita harus punya rumah. Ini contoh ya, harus punya rumah. Dimana rumah yang dibilang harus punya itu adalah beli rumah. Nah, itu secara struktural boleh orang berpikiran gitu. Tapi kalau secara spiritual, kita punya rumah itu berarti nggak mesti harus beli. Kontrak pun itu rumah punya kita, karena kita yang menempati, ya kan? Dan kalau bicara spiritual, segala macam yang ada di muka bumi ini kan bukan milik kita sebenarnya. Ketika kita beli hari ini bisa jadi besok kebakaran, misalnya rumah itu ya kan. Atau kitanya mati justru ya. Artinya bukan milik kita juga. Nah itu secara spiritual. Itu secara struktural kita memiliki bendanya, rumahnya itu. Ya, kita mematerialkan bahwa memiliki rumah itu harus beli rumah, ya kan. Tapi secara spiritual menempati rumah yang dipinjamkan atau dikontrak. Kontrak pun itu adalah memiliki sebenarnya, karena kita dikasih hak pakai baik oleh pemilik rumahnya maupun oleh yang maha kuasa yang memberikan kita rezeki rumah itu gitu. Jadi itu contoh ya, contoh kasus spiritual dan struktural. Contoh lainnya lagi apa? Makanya seorang temen yang sering bareng gue dulu, gue pengen banget deh punya Volvo kayak lu. Kenapa pengen? Ya gue pengen naik Volvo. Padahal dia tiap hari bareng gue naik Volvo. Nggak harus punya, tiap hari udah naik Volvo. Kalau mau nyupir tinggal nyupir. Nah itu secara struktural adalah dia harus pengen punya.
Tapi sebetulnya secara spiritual dia sudah punya saat itu. Dia udah naik tiap hari. Jadi apa namanya pemikiran seperti macam itu. Nah, sekarang coba ya, kita lemparin. Ya, Gimana? pemahaman itu udah skripsinya dulu kalau secara struktural, pola pikir struktural itu seperti apa? Kalau misalnya yang ini tiba-tiba ada orang bertanya, pola pikir struktural sama spiritual itu apa Ya, sih? struktural itu adalah yang melakukan sesuatu atas dasar pemikiran yang disepakati pola umum. Misalnya, ya, misalnya cangkir itu harus ada ini, harus ada apa pegangannya, itu struktural. Misalnya, atau apa ya, yang nggak normatif, contohnya. Satu hal yang disepakati umum, ya, misalnya orang yang disebut bekerja adalah orang yang kerjanya adalah dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore di kantor, itu struktural. Tapi spiritual bisa jadi seorang pelukis seperti Mang Edi Bonensky ini, dia bisa mendapatkan lebih daripada orang yang itu dan bisa mendapatkan kehidupannya. Itu bisa ketemu anaknya setiap hari, itu spiritual. Jadi bekerja itu bukan berarti harus di kantor. Nah itu bedanya itu. Contohnya ya, yang struktural adalah yang memilih harus menjadi karyawan, ya, yang spiritual belum tentu memilih jadi itu, belum tentu memilih bekerja juga gitu. Dari pengalamannya dari kampungnya ke kiri ya, saya arah jalur jauh. Kalau ini biasa arah tawaf. Biasa. Kalau dari pemahaman dari ya seniman juga sih masalahnya ya. Vokalis juga, musisi juga, dan kebanyakan bermain jazz. Kebetulan kita rata-rata seniman ya, apa yang datang ya nggak apa-apa. Kalau gue sih enggak, gue main sama asli. Iya. Seni komersial. SK ya. SK saya. Nah kalau struktural pola pikir itu seperti apa kalau misalnya di menurut Mas Jose gitu seperti apa? Menurut saya ya proper sih, proper. Ya seperti orang lama ya, seperti orang ya benar Mas. Aku sih setuju sama Mas Goliat tadi. Maksudnya bukan ribut, cuma setuju banget soalnya itu normalnya seperti itu, propernya seperti itu. Kalau saya suka ngelukis nih, saya juga menurut saya ya harus pakai ini ya benar kayak gitu, kayak ngejazz ya harus kayak gitu, tapi nggak berarti kan bukan berarti harus sama gitu. Menurut saya sih. Berarti nggak struktural dong ya? Enggak, kalau struktural itu baku banget. Jadi kayak orang kayak kaku banget kalau ngomong struktural. Apalagi kalau hidupnya seperti saya ya. Jadi kaku banget. Jadi kalau itu ya ini apa ini? Maksudnya perbedaannya atau hidup saya? Iya, makanya boleh juga dari pengalaman, boleh juga. Ya, memang dari pengalaman, karena analisa ini lebih ke analisa berdasarkan pengalaman, bukan gaya hidup. Dan bagaimana Mas Jose menerapkannya ke dalam kehidupan gitu. Nah, kadang apa yang orang yang biasa lakukan itu belum sih cocok buat saya, buat kehidupan saya sehari-hari atau kehidupan saya bermusik atau berkesenian. Kadang orang, kamu harus pakaiin Jos, lu nyanyi misalnya ini contoh kecilnya, lu kalau suara kayak gitu, kamu ini cocoknya sure bukan Sennheiser gitu. Tapi menurut saya lebih suka sure. Ini bukan ngomong produk ya. Tapi istilahnya gitu. Saya sukanya ini. Itu kan beda lagi. Berarti menurut orang baik, tapi menurut saya juga belum mesti baik. Gitu, struktural kayak gitu, kayak orang ya kamu harus kayak stepnya kalau mau mau belajar apapun, mau belajar drum, mau belajar trompet, mau belajar piano, kamu harus fingering dulu dan sebagainya. Belum mesti juga. Kadang orang kalau dilahirin dia udah born to be singer atau born to be a drummer, beda lagi. Itu udah pasti udah game kan. Seni menurutku seni, kalau di kacamata seni ya, seni utama itu kan yang langsung ide kayak ini ide murni kan. Kayak ini menurutku murni, nggak ada kamu harus ini ya, harus pertama kali gambar pohon harus kayak gini. Tapi kan nggak juga, katanya nggak juga. Harus garis pinggir. Ya, harus garis pinggir. Bagus juga. Kalau semuanya kayak gitu, jadi Basuki Abdullah semua dong. Nggak ada yang kayak Avanti, nggak ada kayak Van Gogh, nggak ada kayak gitu kan. Nggak ada yang kayak Edi Bonensky. Nggak itu sih ekspresionis kayak gitu. Kan beda-beda kayak gitulah. Nah, dalam konteks musik jazz yang Mas Jose jalanin tuh,
Apa yang Sebenarnya saya bukan jazz, Mas. Apa? Saya buka CD jazz. Oh, bukan CD Iya, jazz. saya Dalam all genre. dalam konteks menyanyi aja ya. Saya all Justru genre. karena jazz itu all genre. Saya all Nah, genre. secara struktural nyanyi itu kan harus nggak boleh fals, harus merdu kan gitu kan secara struktural ya. Oh iya. Iya kan? Iya, itu benar. Itu Tapi kan. secara spiritual kan beda deh. Iya, benar. Kayak menurutku kalau kayak gitu bedanya gini. Ada orang yang pede banget. Oh, saya bisa nyanyi, tapi dia belum melewati hal-hal yang basically dia harus lewati gitu. Karena orang-orang sekarang percaya dirinya terlalu tinggi gitu kan. Wah, harus penyanyi padahal suaranya fals. Berarti kan dia harus ke struktural dulu dong. Oh, dia harus belajar dari basic dulu. Nggak mungkin orang bisa langsung lari kan nggak mungkin. Kayak gitu. Nah, kadang orang-orang gitu mungkin kalau dia kayak aku kemarin ketemu si Ara yang kemarin datang ke sini, dia anak biasa sebenarnya suaranya bagus banget, jadi bukan penyanyi. Berarti kan itu ritual, istilahnya gitu. Itu mungkin spiritual kayak gitu. Bagaimana dengan menyanyi dalam hati? Menyanyi dalam hati. Itu menyanyi juga kan? Bisa. Dalam hati itu mungkin begini, kalau sekarang dalam hati improve itu menyanyi dalam hati. Improve, tapi dia bisa mengaplikasikannya ke alat musik atau ke suara. Bisa juga dong. Kan sekarang gini, aku pengen ini kan gini. Ini bassnya mungkin Mas Joger main ada dengan orang bilang kita ada mati pasti gini caranya sih lagi gitu. Tapi kan dia nggak belum itu menurutku itu spiritual. Tapi berangkatnya dari hati spiritual, iya. Nah, jadi musik sendiri sebenarnya spiritual apa struktural? Musik sendiri. Ya, kalau aku ngomong pertama sih kalau yang murni mungkin dia emang ada orang yang tipenya dua, ya emang dia lahir, ya emang dia dari Tuhan, bakatnya dari bayi, emang dia dengerin sama ibunya dari perut, dia udah dengerin hal-hal yang bagus, atau mungkin musik yang bagus, mungkin itu bisa juga Mas. Ada juga memang dia bagus secara struktural dulu, mungkin dia jago dulu nih, setelah itu dia menemukan istilahnya menemukan hal yang menurut dia wah ini soulnya akhirnya juga nanti kan maksudnya spiritual juga soalnya sama-sama kuat. Kalau menurutku sih kalau strukturalnya kuat dia spiritnya pasti harusnya kuat ya, soalnya kalau ada orang punya adab atau Mas ngomong adab atau ini pasti kan dua-duanya kalau bisa ya dua-duanya itu mumpuni berjalan yang paling utama yang mana? Nah, makanya ini, kalau aku ini masih pertanyaan. Oh, dalam musik ya? Dalam musik ya, pertanyaan. Kadang sekarang gitu, kita gini kan, sebagai seorang pengajar juga nih, saya mengajar. Saya bilang, Pak, anak saya mau belajar nih Pak. Oh, boleh nggak saya lihat dulu? Pernah belajar sebelumnya nggak? Tahu nggak? Belum deh Pak. Dia cuma senang lihat aja. Coba saya belum lihat ya, berapa deh. Dia bilang, wah Bu, ini jangan Bu, ini udah bagus Bu, nggak usah belajar, udah bagus, nggak usah Bu, biar latihan sendiri. Berarti kan dia nggak struktural dong. Dia cuma lihat doang, membayangkan oh bagus kayak ya gitu, berarti dia kuat di spiritual. Baru nanti dia kalau udah jago dia baru ada yang seperti itu kayak adik Yohanes, dia secara struktural nggak ada, tapi setelah dia jago secara struktural apa spirit, akhirnya dia nulis, dia belajar nulis, dia belajar strukturnya dilengkapi dengan struktural itu lebih bagus lagi. Tapi kan yang penting itu bakat, menurut bakat itu Tuhan bagi spirit ya. Iya. Oh, menurut gue gitu. Ada yang juga orang yang ada gini lah, orang cerdas dan pinter lah. Orang itu cerdas nggak usah belajar, itu dia bisa aja. Ngomongin gua nih. Ya, tapi kalau senang banget nih. kalau pinter tuh selalu rajin, tekun itu menurutku pinter kayak gitu. Tapi kalau orang cerdas nggak usah rajin, nggak usah tekun, pasti bisa. Nah, berarti spiritual tuh ya. Ya, Kalau ya, cerdas itu cerdas. spiritual, kalau pinter Struktural. Karena iya. Dia harus Kalau peminter itu ada orang yang udah keras ya. Nah ini sebenarnya ngobrol ini nggak hanya satu, boleh jam ini jam iya nggak apa-apa, boleh sikat aja Mas. Nah tadi boleh analisanya secara global itu ya, saya kalau contoh ya antara cerdas sama pintar. Kalau pintar itu biasanya melalui proses struktural, ada prosesnya. Kalau cerdas itu biasanya lahir udah cerdas dari diri sendiri. Iya. Ada yang keminter lah, itu yang berat. Ada lagi kan yang mau kasih pendapat? Yang paling ideal. Spirit itu dapat memberikan satu takut bagi personal itu untuk dia bisa melakukan sesuatu dengan dasar spirit. Kalaupun orang itu dia tidak mengerti apa-apa,
tapi karena dasar spiritnya kuat. Seperti contoh, sekarang ini di Indonesia kan tidak ada spesialisasi secara basic akademik. Ada ekonom, tapi akhirnya dia menguasai engineering, dia menguasai desain atau lain-lain bidangnya, bukan ekonomi. Karena dasar spirit itulah terbentuk, pada akhirnya secara struktural dia akan hidup sendiri. Ya itu dia, makanya ini sebenarnya kasus ini kenapa mencoba, yang kenapa kita bicarakan ini kan banyak orang terjebak dengan ya mungkin juga orang-orang tua kita kan mengarahkannya secara struktural. Kasus-kasusnya seperti kamu harus belajar yang pintar supaya bisa bekerja, supaya dapat jabatan yang bagus, semakin tinggi pekerjaan, semakin tinggi pendidikannya atau sekolahnya akan mendapatkan misalnya reward yang bagus, gaji yang besar, kedudukan yang tinggi, kan jabatan yang baik. Tapi realita nggak. Nah itu makanya kasus sekarang tuh harusnya di doktrin seperti apa gitu, karena pada realitanya ternyata orang yang nggak belajar pendidikan pun bisa mendapatkan sistem seperti itu. Dan banyak ya, kenapa kita angkat ini, karena banyak kita itu justru mematerialkan sesuatu yang sebenarnya nggak harus jadi material. Jadi mematerialkan, contohnya misalnya orang pacaran gitu ya, memberikan perhatian tuh harus ngasih sesuatu atau jemput atau apa. Padahal mendoakannya di tengah malam itu juga itu ya kan, itu artinya itu bedanya struktural sama pengaruh tampil ya, modus ya kan, jadi doanya bermuatan gitu ya, itu boleh kan, maksudnya. Nah itu misahin antara struktural dengan spiritual tadi ya. Karena kita nggak mematerialkan bahwa tadi ketika kita misalnya mau pergi harus punya uang misalnya, secara struktural kita makan tuh harus beli atau di luar ya. Padahal secara spiritual kalau kita percaya bahwa kita ini makhluk yang dikasih rezeki, nggak punya uang pun kita bisa tetap makan. Bisa bergerak. Tiba-tiba teman traktir lah atau apa, itu kan itu bicaranya bicara saya diri. Ya, bicara keyakinan ya. Nah, ketika kita gara-gara kita misalnya uang kita cuma sedikit nih, padahal kita janji sama teman, akhirnya kita membatalkan. Artinya kita terjebak pada materialistik, uang kita kurang. Padahal bisa aja itu diakalin dengan, bro, ketemuannya dekat rumah gue dah, kayak gitu kan. Itu bisa gitu. Tapi karena kita sering kali beralasan misalnya nggak punya uang, atau misalnya wah besok pagi gue mesti kerja. Padahal kita udah janji sama orang, kita menggagalkan satu hal yang udah disepakati atas atas hal-hal materialistik gitu. Nah itu kan yang sering terjadi. Jadi apa namanya? Akhirnya menyebabkan apa ya? Jadi nggak asik lah sebetulnya dalam kehidupan. Padahal sudah ada solusinya mas. Sekarang ini berarti orang-orang yang buat aplikasi itu spiritual yang bagus. Ya. Karena kenapa? Kamu jangan datang kayaknya nggak boleh dulu, nggak bisa. Besok aja apa? Datangnya dekat rumah. Ada kopi lepas kan. Berarti yang buat aplikasi spiritual banget. Dia tahu banyak pasti orang lain. Iya benar. Jangan-jangan itu material yang dikeluarkan dong. Iya. Ini kayak dunia bisnis kan. Orang berpikir apa-apa semua berangkat berapa modal yang harus kita siapkan. Modal apa yang harus kita. Sebetulnya itu satu hal yang orang banyak salah kaprah. Banyak orang dengan modal minimais sekalipun, tapi dia bisa mendapatkan satu usaha yang boleh dibilang hasil yang maksimal. Tapi bukan kayak gitu, dia udah tahu, kita tahu kita nggak usah terpaku sama biaya apapun, tapi dia udah ngerti bagaimana dosisnya itu tahu, jangan sampai buta dia nggak mengerti apa-apa dia kalau nggak smart ya susah. Ketika memilih dia udah memahami ya. Dia pasti mengerti. Nah itu menurutku spiritualnya dia udah memahami itu, cuma dia berharap melakukan aku tahu nih usahaku, mungkin ini jalan, tapi dia udah menguasai hal itu. Tapi dengan modal yang kecil aku jalan, tapi soalnya aku udah menguasai hal itu. Gue coba dulu gitu, gue modal dengkul, akhirnya gue nggak punya bisnis. Dengkul aja capek. Akhirnya cuma nge-fake gitu ya. Kalau dari saya sih Itu termasuk orang yang spiritual atau struktural? Oke, saya jelasin ya. Kalau dari saya tuh sebenarnya melihat konteks spiritual dan
struktural di sini tuh saya memaknainya spiritual itu orang yang sudah membedakannya gini. Orang spiritual itu adalah orang yang paham tentang kebahagiaan individu. Jadi saya memaknai spiritual itu sebagai kebahagiaan individu. Sedangkan kalau struktural itu adalah kebahagiaan bersama. Jadi maknanya itu gini. Bicara spiritual itu kan sangkut pautnya dengan rohani, dengan kebatinan kita, kepuasan itu kan spiritual kita kan. Maka hanya kita yang tahu gitu. Kayak misalkan ayo sukses, kalau ukur sukses itu apa? Orang yang berdasi itu punya jabatan, itu sukses. Belum tentu juga. Tapi kan secara kesepakatan kebahagiaan secara umum itu disepakati sebagai orang yang sukses. Oke, struktural tuh. Sedangkan kalau memang spiritual, dia walaupun dapat jabatan tinggi, tapi kalau nggak sesuai dengan ruhnya dia gitu, dengan batinnya dia nggak ngerasa sukses di situ. Maka kebahagiaan individu itu adalah yang disebut dengan spiritual, maksud saya di situ. Nggak ngerasa sukses tapi dia merasa kurang tinggi lagi kali ya. Ingin tinggi lagi. Maka dengan kayak ngegambar seperti Om Edi kayak gini, ini kebahagiaan dia gitu. Tanpa harus dia punya uang banyak atau apa. Dia udah ya begini nih banyak uangnya. Ini ngecilin. Ini ngecilin. Udah ini sebenarnya bukan banyak tapi melimpah. Belum tahu kali. Kalau banyak terukur, kalau melimpah kan nggak ada ukurannya. Tapi itu Gitu. masih struktural karena melihat dari penampilan. Lu kan melihat sepedanya enteng banget. Oh iya. Oke. Jadi gitu sih. Sepedanya sama Vespa tuh malah sepeda dia. Oke. Makanya oh iya, sepedanya enteng banget ya. Itu. Jadi kan dari busa. Spiritual itu ya yang merasakan itu kebahagiaan individu itu. Nah, lo sendiri, Bagaimana? lo orang struktural apa orang spiritual? Saya awalnya struktural, tapi karena bergaulnya sama Om Edi, sama Om Doger, berusaha untuk menjadi spiritual. Lu nggak gaul sama dia, sama gua. Sama semuanya. Ini dia kemarin masing-masing. Maunya nggak disebut. Iya betul semuanya. Nggak tahu gudang spiritnya dari mana. Maksudnya semuanya. Atau nggak disebut. Ya, Ini semuanya. proses. Ya saya ada di sini tuh saya berusaha untuk spiritual, membebaskan diri saya karena kebahagiaan ini menurut saya tuh spiritual itu adalah sesuatu yang luas yang bisa dinikmati sendiri gitu. Karena beda spiritual saya beda sama dengan Om Doge. Saya menikmati ruangan ini tuh dengan penuh dengan spiritualitas gitu. Enggak, makanya tadi konteksnya lebih sempit karena di pola pikir dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau ngomongin spiritual sama agama itu lebih berat lagi. Iya. Belum tentu orang paham, kita aja nggak paham. Bagaimana lo selama ini dalam hidup itu Mempraktekkan. apa kalau orang spiritual apa orang struktural sebenarnya? Nah, kalau Saya dalam dunia kerja atau apa? ya, Orang harus kerja untuk dapat duit. kalau saya spiritual banget sebenarnya. Karena sangkut pautnya ya dengan background sih agama gitu sih. Udah ikut spiritual Nah, gitu. apa? Walaupun secara ininya contoh nih ya. Saya bicara tentang parenting nih sama istri, tentang anaknya. Saya bicara parenting. Di buku parenting itu kan ada pakem-pakemnya. Terus harus gini. Struktural dong. Saya tanya, dulu ibu kamu ngajarin kayak gitu enggak, Pak? Enggak. Terus ada yang salah enggak sama hidup kamu? Kan biasa aja gitu kan. Cuma menyembunyikan, sebenarnya dia yang salah, dia keras kawin sama lo. Artinya Dibohongi semua. Dibohongin. Selama ini nggak ada salahnya, begitu merit jadi salah ya. Jadi salah ya. Belum sadar. Lagi. Cuma belum sadar aja. Iya belum sadar aja. Salah. Artinya kan ada ranah-ranah pakem-pakem itu sendiri. Kalau akhirnya saya bilang, ternyata lebih nikmat gitu. Kita tuh mengalihkannya kepada ada yang lebih besar daripada itu. Karena kita merasa lemah, ya kita doa itulah spiritual yang harus kita kedepankan. Maka dalam hal pekerjaan, dalam hal mendidik anak, dalam hal berkarya, saya di teras baca misalkan tentang ini, saya lebih mengedepankan spiritual. Artinya apa? Saya memilih untuk membebaskan semuanya tanpa terikatan harus inilah, harus itu, harus ini gitu. Saya lebih kepada ranah berjalan seperti yang bisa saya lakukan. Nah, berangkat dari barusan tuh, lo nabung nggak? Enggak. Nggak. Oke. Alasannya? Nabung. Saya orangnya lebih kepada apa yang bisa saya
saya sih yakin ya, karena semua tuh udah ada jaminannya. Terus saya ya udah berjalan aja, nggak usah takut harus ada. Juga, kan? Tapi apa? Kalau gua kan bilang, lu tanya gua deh, lu nabung nggak? Hah? Enggak, karena gua nggak punya duit tabung. Itu betul. Kalau ada sih realistis ya, nggak berharap sih boleh. Tapi kalau berharap 100% kayak itu aku juga nggak berani. Soalnya gimana pun manusia laki juga harus bekerja. Itu Iya. kan. Itu kita keluarga kan. Maksudnya kita punya keluarga, punya istri, punya anak yang harus nafkahi. Ya memang kita berharap banget boleh, tapi juga kita harus bekerja secara cerdas, bukan bekerja keras. Iya. Jadi kalau sekarang dinyanyi pun, kalau menurutku struktural penting, tapi spiritual juga penting. Soalnya kenapa? Sekarang saya gini, saya pelatihan bagus secara struktural, Iya. tapi ternyata saya nggak nyampe. Apa yang saya sampaikan melalui nada, notasi nggak nyampe. Berarti saya nggak dapat di spiritual saya. Tapi kalau saya belajar, terus orang senang, kayak sampai nangis kayak lihat main basua nangis pas main berarti itu dua-duanya Nangis karena sakit tuh. Kalau penting memang setuju, dua-duanya penting. Cuma maksudnya gini, sebenarnya ini karena ini fenomena yang terjadi kan rata-rata kamu ya kayak gitu kan. Kamu harus belajar supaya kamu bisa dapatin tinggi. Kamu harus melakukan ABCD, tapi maksudnya jadi mindsetnya itu akhirnya jadi struktural duluan gitu. Nah, makanya pertanyaan. Belajar tadi ya. Iya. Konteks belajar tuh kalau struktural itu sekolah. Kalau spiritual itu nggak harus ada di lembaga sekolah. Itu bisa belajar dari mana pun. Alam terkembang itu ya belajar. Nah, Karena semua yang ada di muka bumi ini kan tanda-tanda untuk kita belajar kan. Tapi kalau menurut saya ya betul sih tadi, spiritual sama struktural itu lebih tepatnya itu ada penempatan. Menempatkannya harus tepat. Ini pengalaman ya. Saya itu dalam mengelola kegiatan ini di teras baca ini. Saya bilang gini, kenapa sih yang teras baca? Kan kalau istri saya itu yang struktural banget, harus realistis gitu. Lo mau ngapain lo harus ada duit gitu. Ini harus menghasilkan ini melakukan sebenarnya apa tolak ukurnya, dapat uang nggak gitu loh. Kan itu realistis gitu, apalagi masalah dapur ya. Lu mau ngomong sosial, mau ini ada hasilnya nggak Itu gitu. materialistis. Materialistis, struktural, materialistis. Jadi nambah dua tuh kan. Saya bilang, Karena harus ada wujud ya, hasil, kan? saya bilang, ya tenang gitu. Kan ngejamin sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat, nggak laku. Kalau kamu sistem sosialnya dia, kalau kamu mau memberi, kamu harus punya. Gimana caranya kamu bisa memberi tapi kamu nggak punya? Kan gitu, struktural banget kalau menurut saya kayak gitu. Saya bilang, yang memberi itu nanti juga Tuhan akan hadirkan itu. Nggak bisa, harus jelas tuh dari mana arahnya gitu. Jadi pertentangan itu, dan pada akhirnya saya bilang, saya tetap bergerak, saya tetap berusaha, saya juga tetap pengen jadi orang kaya biar bisa banyak memberi, bukan calo untuk sosial, tapi benar-benar Jadi tidak menelantarkan keluarga. Jadi memberi itu konteksnya adalah soal material, harta. ini ceritanya lagi sosial yang give, bukan yang tentang sedekah ilmu atau apa gitu. Kan lebih ranahnya kegiatan ini kan Ini juga sedekah ilmu, kasih spirit ke orang itu uncountable. iya paham Ya, maksudnya. unlimited loh. Seperti kayak gini. Iya. Benar. Kayak dongeng. Saya tuh jadi yang nggak ada apa-apa, jadi jangan apa-apa di sini. Iya, enggak. Apa gimana itu? Bukan soal nggak ada apa-apa. Ini kita konteks kita mau bicara akademis. Iya. Oke. Ya. Ini kalau yang Yusuf sebutkan tadi itu sesuatu yang countable. Oke. Countable kenapa? Semua berdasarkan hitungan. Sebetulnya kalau kita mau freedom, ya, balance antara spirit and structural. Oke. Kalau itu balance, kita nggak pernah takut. Iya. Whatever kita mau lakukan sesuatu, seperti dokter tanya, kalau yang lu berikan itu sesuatu yang berwujud, Pak. Iya. Terus yang nggak berwujud itu nggak menguntungkan. Bisa menguntungkan. Saya kasih nomor satu orang ke seorang kawan, dia bisa kumpulkan uang jutaan US dollar. Saya bisa kasih satu konsep sama orang itu bisa dapat, dia bisa menjual lahan itu jutaan US dollar.
konteks itu spirit. Iya, paham. Dalam soal Saya posisinya di situ sebenarnya. Ini kan lagi ceritanya Jadi posisi Enggak di. apa-apa, maksudnya tapi sebenarnya Ini emang ini sengaja ini. ini kenapa di pembicaraan gini? Emang sengaja apa ya? Buat anak-anak depan. Nah. Masa depan anak-anak kita lebih penting mana kita memberikan Nah, ini kan kebebasan. Nah, jadi gini Pak. Ya. Bebas. Jadi dalam freedom. ya artinya ini kan tadi kan lagi bicara tentang pengalaman pribadi. Kalau saya sih lebih setuju sama yang kayak Mbak Aulia. Nggak pernah nggak setuju sama Mbak Aulia. Jam terbang lo ya lebih ya. Ada pengalamannya Nah, di tadi soal yang tadi juga bahwa soal memberi itu ada yang tadi lo bilang apa? Ya maksudnya gini Bang, karena gini ini konteksnya saya lebih mempersempit. Artinya memang memberi itu banyak hal. Ada ilmu, ada tenaga, itu bisa kan? Ini dalam hal memberi itu dalam konteks kita ini memberi itu dalam konteks yang material. Artinya kan nggak harus kita memberi pakai uang kita, bisa pakai orang lain kita ini gitu. Dia bilang ya kalau mau memberi sosial tuh sosial memberi itu ya kita harus punya dulu baru bisa memberi. Bukan mengharapkan punya orang lain kita memberi, tapi dengan Ya, itu punya struktural, orang ya. lain. Nah itu yang struktural. Maksud saya. Kalau saya sih lebih bebas gitu. Saya tuh lebih berat. Ya memberi itu banyak hal, nggak harus spiritual, nggak harus material, bisa dengan ilmu, bisa dengan apa tenaga gitu kan, dengan pola pikir itu kan banyak gitu. Lebih membiasakan itu. Jadi saya menjelaskan itu dinamika itu. Berarti kalau cocok sama istri ya? Mungkin ada tempat Setelah saya diadu sama Om Aulia sama istri sekarang. Oh iya itu berarti kan ada Istrinya datang ya? kan kita nggak ngalamin benturan-benturan atau siapa aja yang bilang benturan itu. Nah, tapi saya sama istri juga sama. jawab dulu ya. Iya, mau ngalamin benturan itu. Justru saya nggak melihat itu sebagai benturan. Justru saya melihat itu menjadi kekuatan. Balik lagi, struktural itu harus ada penempatannya, spiritual itu harus penempatannya. Ketika saya disandingkan sama yang struktural, saya spiritual, itu menjadi kekuatan yang besar. Kekuatan tuh mencari satu lagi yang spiritual gitu maksudnya ya? Alasan kayaknya mau buka pos baru. Ya Kalau Allah. itu aku cari yang lebih spirit. Kalau gitu aku melengkapi aja. Justru itu harmonis loh. Ya bukan benturan, tapi Kita- pasti kita ada nikah argumentasi juga- kan. Kita nikah juga nyari yang berbeda kan? Ya harus Ya berbeda. pastilah beda jenis kelamin. Gitu. Kita kan Makanya sama kan berbeda, ya. setelah Sama lebih berbeda, hebat. bagaimana membalansing Nah, betul itu. antara menyatukan visi dan visi hidup ya dengan sebelah kita dengan siapapun ya partner kita itu membalansing antara spirit dan struktural imbang. Iya, maksudnya itu, Mbak. Paham? Baik, jangan. Itu udah pro banget kelihatan seriusan deh. Ini jangan putuskan gua begitu dong. Gua bukan guru lu gitu kan. Sekarang jadi guru. Iya. Iya. Wes, Apakah makhluk? Apakah makhluk struktural itu memiliki spiritual? Nah, kenapa spiritual? Nah, ini. Ini tangkapan Ogut selama tadi Diskusi berlangsung. narasi berlangsung ya lewat suara ya. Mas Yes, biografi tubuh itu kalau di saya post struktural biografi tubuh, biografi penciptaan ini post struktural namanya. Nggak tahu, saya non akademis ya. Siap. Ini cuman saya lagi kayak berhadapan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurator nih ceritanya. Nanti kurator menulis karya ini. Nah, ini penting ya. Ternyata penting. Hari ini juga saya mendapatkan garis baru yang lahir awalnya dari post struktural. Post struktural lahir ada 2 nih kalau di karya Bonet Sikot hari ini. Geografis, biografi penciptaan. Biografis itu non ideologi, saya lahir ke dunia dari 1 ibu, nggak ada yang lahir ke dunia dari 2 ibu, nggak ada. Iya. Aku lahir lagi dari 2 bapak. 2 bapak bisa ya? Nggak ada. Nggak bisa 2 bapak. Kemudian Bisa, baik dia, kamu. kemudian dia bertemu gift.
itu poststruktural masih gitu pemberian, entah pemberian dari samping, kanan, kiri, atas, bawah, tanah air gitu kan, itu pemberian seperti tadi disampaikan. Terus nah ketika kita bertemu miracle, keajaiban, akhirnya kita harus berhadapan dengan yang namanya post spiritual itu menjaga post struktural. Jadi kawinlah dua istri, yang pertama post struktural, yang kedua post spiritual. Itu kan maksudnya kan. Tapi nanti kata-katanya bukan sampai kawin lah jadi dua istri. Nah, itu udah gua kan. Belum kelar. Ini semua akan menjadikan, ya kalau di karya saya ya, Saripati ini nggak tahu nih salah, mudah-mudahan bisa disanggah nih, boleh nih bebas. Bang Edi, Karena ini saya kayak ujian karya nih penciptaan. Jadi kalau orang belum beristri, gue itu belum berspiritual. Ya belum dong. Oh, belum. Karena dia belum menempuh post struktural. Post struktural dipenuhi dulu. Tapi kita lahir ke dunia sekarang, Itu struktural. itu post struktural udah kita lewati. Ya. Kita kalau sempat lebih dari dua, Bertemulah dengan postmodernisme, post rural. Post rural tuh musisi rural, pekerja tuh rural, petani rural, ya kan? Urban, ya kan? Tapi rural juga karena tetap tinggal di kampung, di pedalaman, di leduk, dia kan tetap rural, gaya biografi tubuhnya gitu. Nah dia akan ketemu pohon, pohon itu pijakan. Kalau ya, yayasan kali ya, Ponding, dia akan ketemu kemerdekaan dalam berpikir, bergerak, bertindak, berkebebasan kreatif, nalar kreatif, itu adanya di spiritual. Demikianlah tanggapan gue dari kota. Super sekali. Terima kasih. Nah, maksudnya kalau untuk anak masa Gue nggak tahu ya, yang kayak gini menarik nih. Ini bisa jadi metodologi penciptaan gue aja. Terus ya. Nanti ini bisa diperjuangkan ya. Ada arsipnya ya di sana. Nah nanti kita undang kurator ya. Undang kurator pendekatan estetis itu S3. Kalau di Indonesia yang dapat gelar itu seni penciptaan terbaik sedunia cuma Profesor Sardono. Yang lain nggak ada karena kurikulumnya masih. Gue S3 juga. SD, SMP, SMA. Profesor Sardono yang Empat itu berarti. beda ya. Wah, itu dia tuh. Wah, ini dia. Ikutan apa? Ya, Ikutan. silakan kalau ada yang mau nanya-nanya. Kita ngobrol. Ya, memang Makasih. betul. Oh, Jadi enggak sebenarnya satu aja sebenarnya. Jadi yang lebih kalau untuk sebenarnya kan gue lebih concern untuk doktrin masa depan anak atau generasi muda. Yang mana yang lebih Nggak penting boleh yang harus didoktrin. diingat? Nggak boleh didoktrin. doktrin sendiri adalah struktural. Doktrin sendiri itu lahir dari post struktur, nanti akan ketemu dengan postmodernisme, posmo. Ya, si anak memiliki kebebasan kreatif di situ. Jadi gue tiap hari nih, gue nggak pulang, anak gue setor karya. Deh, hari ini gambar ini nih. Lah gue nggak nyuruh dia yang gambar. Kalau dia setor, hari ini gue ngarang lagu soal ini. Ya kan, soal kura-kura di atas kepala, ya kan. Judul lagunya aja udah surrealis gitu kan. Ya kan. Susun lah rangkaian-rangkaian itu. Ya, apa kalau secara anak tadi yang tadi udah mendoktrin, mungkin kita bukan mendoktrin. Tapi mungkin kita perlu kasih pemahaman bahwa misalnya dalam rangka dia belajar, bahwa belajar itu nggak harus akademis, nggak harus melalui jalur lembaga. Saya Gitu. jangan terjebak dengan rancangan yang struktural. Struktural itu penting, Iya. setuju, penting. Tapi itu bukan menjadi hal utama Iya. untuk orang bisa berkembang dan bisa Betul. maju atau bisa berhasil. Kasih aja bahasa doktrin itu coding penanda. Ya, Penanda. Rambut. ya, karena Kalau kita, di kubah, betul, karena Halaman. kita itu sebetulnya orang-orang yang seharusnya berpikir atas tanda-tanda yang sudah ada, karena semua itu tanda ya. Kalau bicara dari ayat suci kan ada tuh bahwa kita adalah orang-orang yang sudah membaca tanda-tanda yang diberikan kan gitu. Nah, artinya sebetulnya kalau bicara tadi struktural dan spiritual, ketika si anak ataupun kita memilih satu jalan, itu jalan mana yang mau kita tempuh? Apakah kita terkunci oleh hal-hal materialistik yang misalnya sekolah itu harus di lembaga sekolah, padahal ada sekolah yang lebih besar gitu, misalnya di alam semesta ini
lewat pergaulan, lewat ini. Tapi tetap strukturalnya tetap bisa terpakai. Misalnya apa? Ketika kita sedang mempelajari satu ilmuwan, kita bisa baca buku. Buku itu kan struktural, ya kan? Tapi pemahamannya itu menjadi spiritual, gitu kan? Buku itu struktural karena dia diciptakan, dicetak segala macam dengan struktur ya. Nah, masalahnya tadi dari apa cerita Mang Edi tentang pos struktural itu, mungkin kita memang harus melalui dulu strukturalnya gitu ya. Dan sudah kita lalui. Iya kan? Nah, kita sudah melalui. Nah, apakah menjadi baik atau enggak ketika kita berjalan terus-terusan di struktural sementara kita sudah melewati struktural yang mungkin sebaiknya setelah itu kita masuk ke ranah spiritual. Struktural itu punya coding seragam. Ya, ada mata, ya, ada telinga, ada mulut, ada tangan, sama. Itu jalan ke Eropa Timur juga, jenggotnya juga sama kayak orang hijau. Kalau lo kan kopinya juga sama, iya, gitu. Rambutnya juga sama, gitu. Minumannya juga sama, air juga, ya kan? Itu coding itu kayaknya. Oh, gue beruntung nih. Sinkron hari ini jadi ada metode baru nih. Jadi orang menambahkan masalah coding tadi, rambu-rambu. Selain daripada rambu-rambu, kita pun juga terhadap anak lebih kepada kita coaching. Coaching mengarahkan. Karena ibarat coaching seperti kita ngatur kesebelasan, tidak semua anak harus kita jadikan striker. Tidak semua anak juga kita jadikan libero, tidak semua anak juga kita harapkan dia bisa jadi back. Tapi semua lini, semua peran anak itu dia bisa pahami, anak itu bisa jadi pemain ya. Kalau anaknya sulung semua kan umurnya juga sama. Agak. Gini Bu ya, pahami anak itu bisa bermain gitu, iya, player iya. ya. Bagaimana dia Mau bisa dia bermain? back, kiper Iya. ya. Tapi itu masih struktural. Enggak ada struktur. Kita coaching nggak ada kita arahin. Lu harus begini. Contoh begitu. ya, misalnya dengan sepak bola tadi, si anak tuh bisa di mana aja, itu masih struktural. Bukan. Dengan kita sekarang anak ini dia bebas memilih. Iya. Posisinya di mana? Dia mau di back silakan. Dia mau di striker silakan. Dia akan berpadu dengan dia bersosialisasi dengan anak-anak yang Iya, lain. artinya itu masih struktural apa kalau gue bilang gitu? Karena dalam konteks sepak bola itu ada juga yang namanya bukan pemain bola, tapi bandar. Itu ngatur kemana? Bisa aja kan? Gue mau jadi bandarnya aja. Iya, bisa. Secara struktur pemain bola adalah orang yang ada di lapangan. Iya. Coaching cara jadi Coaching jadi bandar juga bisa. Kalau bicara struktural, main bola adalah yang ada di lapangan, tapi secara Dan konteksnya apalagi kalau kita pemain kedua belah. bukan. nah penonton Apalagi kita menjadi pengatur sepak bola, ya kan? Pengatur organisasi sepak bola. Belum komentator, itu bisa. ya kan? Oh iya, Lalu makanya. Kalau struktural berarti mungkin bisa dibahasakan ya ada pakar-pakar, ada batasan-batasan itu. Karena Ya, secara ya. struktural nih, Struktural orang mau jadi penting. dokter nih. Ada orang yang tidak sekolah menjadi dokter tapi dia tahu ilmu kedokteran. Ya. Tapi tidak bisa diakui sebagai dokter karena dia tidak punya ijazah. ya kayak gue waktu SMP kan main dokter-dokteran ya. Itu kan juga bukan dokter, tapi main dokter-dokteran ya kan. Udah gede Iya. main dokter. Aduh, kamu sakit, dada kamu sakit. Nah, kalau struktural itu ada standarisasi yang dibangun, Iya. yang disertifikasi gitu. Ya makanya itu bisa. kembali lagi kalau saya memaknainya namanya struktural itu ya kebahagiaan bersama gitu. Yang semua orang menganggap itu bahagia, tapi belum bahagia. Maka kunci puncak dari kebahagiaan itu adalah kebahagiaan spiritual itu, karena kebahagiaan individu yang merasakan. Kalau menurut yang besar di Spanyol dalam masa Spanyol mahasiswa gitu, di situ meninggal tahun 2000. Di Barcelona di Jokovic kebahagiaan itu karena dia berhadapan dengan fasisme. Fasisme itu apa aja? Seragam, Diktator. harus ngopi semua, Ya, diktator. harus makan di warteg semua. Ya, diktator. Akhirnya sampai kesimpulan itu tadi tuh kalau kebahagiaan nggak jadi milik bersama. Nggak bisa. Walaupun kita ada demokrasi, harus bersama nih cita-cita partai. Iya kan gitu. Ya itu kan Tapi itu ranah spiritual akan berpengaruh ke kebahagiaan nggak? Hah?
berpengaruh. Hah? Berpengaruh. Struktural. Struktural. Bisa. Soal kebahagiaan tergantung. Bisa jadi. Struktural akan memandu Ya, itu aku lebih. Ya. memandu Sebagai landasan. jalan-jalan ini bukan jalan ya. Jalan, terserah lu nyasar dulu kek. Ini ada contohnya. Sesat dulu kek. Ada Irawan yang blind yang buta sekarang di Amerika itu. Orang yang lihat pertama dia yang aku kenalin itu Jaya Suprana. Jaya Suprana kan profesor piano Jerman. Dia bilang, Patrium ya. lu jangan bohong lu, adik lu jago. Tak jamin lebih jago dari bapak. Coba tak tes ya. Dites beneran. Akhirnya Jaya Suprana ngomong, wah kalau Ima dewa. Kalau dia blind mainnya kayak gitu. Kasih komposisi yang paling susah. Dan dia bisa dengerin dalam sekejap. Dan itu bagus banget. Tapi setelah itu dia Pak Jaya Suprana minta anak buahnya dia profesor yang maestra lulusan Amerika kayak lulusan Vienna kayak itu ngajarin dia. Jadi harus diajar struktural, nggak bisa. Adik pas pertama buta terus dia kebiasaannya tangan pun salah, tapi dia bisa menghasilkan jauh lebih bagus. Berarti kan itu kan benar, itu kan cuma sebenarnya dia cuma tahu aja, tapi dia nggak harus tahu bagaimana caranya. Tapi dia bisa memahami itu dari pemahamannya adik sendiri. Nah, dalam konteks buta ini ya, kita bisa misalnya itu struktural sama spiritual sebenarnya. Ketika kita memandang kebutaan itu sebagai kekurangan, itu kita struktural. Betul. Bicara Jaya Suprana tadi, dia masuk ke ranah struktural apa? Ketika itu buta bisa begini. Padahal waktu dia main aja Jaya Suprana dia merem-merem. Artinya apa? Sebetulnya main piano mah harus merem. Lah itu emang udah Tapi nggak lu masih ada strukturalnya, Ger. Enggak. Tadi kan ngobrol, gua sih kalau secara postur kurang ganteng misalnya, kan dia bilang, tadi struktural. secara itu ya. Kalau secara spiritual lebih banyak dapetin daripada yang ganteng kan? Tapi kalau di kemudian hari, ya, tatkala jikalau dia berhak merestrukturisasi, Iya. jalan diganti lagi ganti. Karena aku pernah ini di UI dulu ada Jak Sorga, saudara ya. Ada waktu itu dia menghadirkan seorang pemeran teaternya namanya Mas Agung. Dia pakai kursi roda dan dia punya karya banyak banget Mas Agung. Ketika di seminar itu seorang dosen di UI bilang, ya kita harus salut sama Mas Agung yang punya kekurangan. Tapi dia bisa ini, Agung nggak usah bilang, maaf Pak, saya tidak kurang. Artinya bagaimana dia menerima itu sebagai suatu kenikmatan, itu adalah spiritualnya dia. Ya kan? Nah, kita kadang-kadang menstrukturkan, mematerialkan bahwa yang normal itu adalah yang kayak kita jalannya normal. Bisa jadi menurut mereka yang normal mereka, kita nggak normal. Itu yang pernah diomongin sama gua ketemu sama orang yang nggak punya tangan dulu, nggak punya kaki. Tapi dia bilang, ya gua normal, gua nggak suka dibilang orang yang disable. Kurang. Sekarang kalau kayak gitu berarti kenapa ngasih reward enggak? Operasi matanya dari dulu pas itu kayak banget yang ngasih. Tadi nggak mau. Adik dia nggak mau masalahnya Itu kita bisa pakai itu sebagai cara pandang kita. Karena kita kadang-kadang melihat misalnya orang buta itu sebagai suatu kekurangan, disable. Padahal bisa jadi itu adalah kelebihan dia. Butanya itu. Dia bisa jadi presiden. Lo enggak, sekarang gini, kenapa itu buta itu kelebihan? Dan kita yang melek suka apa? Dia bisa nyampe, kita bisa nyasar. Main musik aja suka merem ya. Main musik Menikmati. Iya. Nah itu tadi kalau Jaya Suprana bilang, dia yang buta bisa main gitu, justru main piano tuh harus merem ya kan, misalnya istilahnya gitu kan. Kalau mau keluar dalam tanda kutip ya kan. Kalau mau keluar juga merem. Enggak juga. Refleksi itu, refleksi. Oh itu ganti-gantian. Oh iya. Enggak, karena bukan merem, sebenarnya matanya terbalik. Iya, pos ruang. Karena ruangnya terang, jadi keluarnya merem. Kalau gelap, Kalau gelap masa merem juga lu. Nggak mungkin lah. Lu. berarti itu ada rasa nggak pede sama yang depannya. Kalau merem itu kan rasa nggak pede. Kalau ini soal skenografi ruang lu. Yang paling enak kan lihat reaksinya kan. Masa lu gelap? Merem ya kan? Iya, nggak mungkin lah. Wah itu belum. Wah, itu belum. Gue sih kalau struktural dulu. Struktural itu kan adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan menjadi satu. Jadi semuanya memang berjalan dari struktural juga. Jadi kalau dibilang lo struktural atau spiritual, susah karena itu pasti beriringan. Beriringan. Rekat ya.
Iya pasti seiring. Kayak apa sih yang tidak yang struktural dan tidak spiritual, atau yang spiritual tidak melalui struktural dulu? Ada. Tapi kalau gue nggak berpikir kan, Pak, berkelanjutan. Gue waktu proses belajar dari kecil itu melalui proses struktural. Tapi di umur tertentu gue udah menetapkan diri gue spiritual. Dimana struktur-struktur itu menjadi gue lepas. Jadi makanya kalau istilah orang tuh lo Untuk mencapai tahapan spiritual, artinya ada tahapan. iya Artinya bukan bersamaan tapi berkelanjutan kalau gue ya. Kalau masih bersamaan sampai sekarang bersamaan semua itu kita akan tetap ada jebakan-jebakan masuk ke dunia struktural. Misalnya tadi ketika kita nggak punya uang, kita menjadi alasan untuk nggak ketemu temen, misalnya gitu ya. Itu kan karena ada Iya tadi pasti beringat. Awalnya gini, gue yakin tuh hari ini gue ketemu di kelas sama teman yang udah janjian. Terus gue mau punya duit, gue nggak punya duit. Artinya gue bisa dengan karena deket gue bisa dengan jalan kaki. Tahapannya gue berjalan kaki atau gue dengan ongkos yang nggak terlalu banyak lah gue bisa naik angkot atau nebeng temen atau naik Bisa, seperti itu kan. Menurut gue gitu bisa spiritual duluan kalau berkelanjutan tapi atau spiritual duluan berkelanjutan spiritual. Jadi menurut gue ya lebih tepatnya lebih apa yang tidak spiritual, apa yang spiritual tidak spiritual, atau apa yang tidak yang spiritual tidak spiritual. Jadi semuanya sudah. Nah, kalau buat anak nih, ada anak baru mau diajarkan pemahaman spiritual dulu atau spiritual dulu? Untuk anak buat gue ya. Kalau buat gue untuk anak, buat gue struktural. Ini takutnya pemahamannya agak beda. Spiritual maksudnya spiritual itu bukan dalam keagamaan. Iya, makanya. Kalau anak benar. Biografi tubuh fasenya biologi ya. Struktural itu. Nanti kelak di kitab dikatakan secara fitri. Nah disitulah berkelanjutan yang kata Dogen. Untuk mendapatkan spiritual, berkelanjutan ya. Kita seakan-akan kalau konteksnya memperlakukan keagamaan, seakan-akan kita mau spiritual. Soalnya ada tahapan, ada strukturnya, ada faktornya. ya itu masalah fikih kalau itu. Ya, Ya. walaupun bukan masalah fikih. Tapi kan ada orang yang spiritual beda tuh cara sholatnya kan, iya kan? Itu kan kaitannya fikih kan, berarti kan pilihan fikih kan. Walaupun bukan fikih, tapi ada tahapannya tetap. Dan tahapannya pasti beriringan dengan apa namanya? Memang struktur ini nggak bisa dilepaskan. Struktural itu kita akan melalui struktural dulu. Tapi pilihan hidup kita, pilihan keputusan kita, apakah didasarkan pada pilihan-pilihan struktural atau spiritual, itu yang menjadi penting. Karena itu sama menyikapi. ya, karena itu akan berakibat pada hasil keputusan kita sendiri. Ya. Bukan itu nanti seiring waktu ya. Ya. Seiring pasti itu kita nanti aku ya kenapa kita jangan takut dibohongin, kita jangan takut dimusuhin sama orang, ya gitu memang tahapan kita. Makanya kita nanti bisa mencari iki loh sih, lebah iki benar, ini enggak. Tapi kan paling tidak kita udah ngerti berkelanjutannya. Learning by doing. Makanya gitu kita kadang ngerti, ini paling benar enggak. Ya, kadang-kadang itu tadi kenapa pilihan kita akhirnya kan kita berangkat semua dari struktural pasti kan. Ya. Kita berangkat semua dari struktural. Ketika kita memilih untuk membuat satu keputusan, apakah keputusan itu didasarkan pada hal struktural atau spiritual? Karena misalnya salah satu contoh kasus ya, ketika ada orang yang berpikiran bahwa rumah itu harus dimiliki, misalnya harus beli rumah, sehingga itu secara struktural ya, sehingga dia mengusahakan utang ke bank beli rumah itu. Setiap bulan dia terseok-seok selama 15 tahun dan terjadi pertempuran dengan istrinya segala macam karena masalah ekonomi, dia harus cicil utang karena keputusan yang struktural tadi. Nah, ketika ada pihak lain yang keputusannya secara spiritual bahwa rumah itu nggak harus miliknya, nggak harus beli. Kalau memang keadaannya sekarang itu bisa kontrak, yang kontrak itu adalah rumahnya dia. Nyaman hidupnya,
tidak terjadi ini paling bayar kontrakan ya. Cuman artinya tidak sebeban ketika dia beli. Nah, ini salah satu contoh keputusan struktural itu bisa berakibat di masa yang panjang. Keputusan spiritual juga gitu, ada akibatnya. Nah, kira-kira apa namanya? Yang gue maksud adalah setiap keputusan orang itu ketika dia bersandar pada spiritual itu hasilnya akan beda dengan ketika bersandar pada hal struktural. Contoh ya, orang yang dimaksud ketika kita ngasih sesuatu kepada orang yang membutuhkan, kita menyebutnya sedekah, itu struktural. Tapi kalau kita nggak menyebutnya sedekah, itu spiritual. Bahwa memang kita harus ngasih. Karena begitu gue mau sedekah sama dia, ada harapan. Jadi pilihan struktural itu lebih apa namanya kata dia, pilihan struktural ketika kita pada saat bersama, pada saat berkomunikasi pada saat bersama. Pilihan spiritual kan tepat. Ini kalau secara geografis ya terstruktur, secara ruang terstruktur, secara energi ya spiritual. Tapi pertemuan kita ini adalah spiritual. Iya. Ya. Iya. Yang dirasakan pribadi dong. Secara energi. Pribadi. Strukturalnya di mana adanya? Hah? Ada strukturnya di mana? Di postingan kita Iya, gampang. Iya, kita akan melalui itu tetap. Tapi di mana kita akan menyandarkan itu? Akhirnya kan gitu. Yang melihat banyak yang datang hanya orang tertentu yang datang gitu kan ya. Itu kan panggilan spiritual itu ya. Ada nggak? Bisa Di jadi. postingan. Bisa jadi ya kan. Akhirnya ada spiritual Yang secara kita merasa butuh untuk ngobrol ini. Iya. Itu kan spiritualnya kan. Ya, sebenarnya gitu. Spiritual berarti jatuhnya lebih pribadi. Kalau struktural, ya termasuk. Benar sih, kalau spiritual pasti lebih pribadi. Makanya tadi dibilang sama ya saya cuma menganggapnya spiritual itu adalah kebahagiaan individual. Nah, kalau mau tadi ngomong tulisan, akan berefek jauh lebih baik mana? Kalau saya itu berdasarkan spiritual atau tulisan itu berdasarkan Kalau spiritual? saya tuh lebih Masing-masing beda. Beda. nah makanya saya tuh lebih condong tadi tuh yang sempat disampaikan Om Dog ya, struktural dan spiritual itu bukan berdampingan tapi berkelanjutan. Ibarat kayak misalkan dalam mendidik. Oh, ini kontra sama Ato ya? Oh iya, sekarang kita lagi. Jadi udah nyoba nyatuin kan. Emang bumbunya di sini. Ini tapi kita secara struktural tuh emang bentrok ya. Berbeda, Kalau spiritual berbeda. ya berbeda ya. Pandangan. Tapi secara spiritual belum tentu juga. Iya, betul. Belum tentu sama ya. Oke, jadi menurut saya untuk generasi ya, kalau tadi disampaikan tadi, terus apa nih outputnya untuk masa depan, misalnya untuk anak-anak? Ya tugas kita adalah membimbing anak-anak itu menuju jalan spiritualnya. Melalui apa? Melalui jalan struktural terlebih dahulu. Jadi berkelanjutan melalui jalan struktural. Contoh misalkan ya, kalau misalkan kalau kamu mau sukses, kamu harus belajar. Oke, jangan gini. Spiritual langsung, kamu udah tenang aja, hidup itu sudah dijamin. Oh nggak bisa, harus ada langkah struktural yang harus dia lakukan. Kalau penyampaian mendidiknya dengan cara sudah tenang saja, kan ini bagaimana? Temukan apa namanya, kamu tenang saja, rezeki, jodoh, kematian semua sudah ada. Wah itu kan udah spiritualitas banget. Nah, untuk potong dulu, maksudnya ke pemahaman gue misalnya cara menyampaikannya gue berbeda. Gue tidak mengarahkan untuk sukses, tapi kamu lakukan apa yang kamu suka dan lakukan semaksimal. Ya ini hanya sekedar ini, ya ini artinya sukses itu sebagai analogi saja yang mudah dipahami sama kamu. Itu struktural. Ya itu struktural. Nah, maksudnya kayak gitu. Jadi untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan, yang tadi disampaikan, apa yang kamu suka sama yang gak kamu suka, pilihannya itu. Carilah apa yang kamu suka bahasanya. Gak usah pakai sukses deh. Kalau misalkan tadi udah ada. Ya karena sukses itu bukan warnanya manusia. Iya, artinya kalau kebahagiaan itu terkait masalah apa yang kita suka kan. Carilah apa yang kamu suka, tapi dengan cara yang struktural. Struktural itu apa? Cari apa yang kamu suka dengan belajar. Paham nggak? Ya. Carilah sesuatu yang kamu suka dengan bermain musik. Strukturalnya main musik. Sukanya entah dia mau jadi musisi, mau jadi apalah dan lain sebagainya, atlet dan sebagainya. Main musik jadi atlet gimana? Bisa. Atlet musik. yang orang lagi pada ini yang gini.
Ya artinya jadi tugas kita itu mengarahkan anak untuk pada pos yang disampaikan Om Edi itu, pos spiritual itu dengan ranah apa? Struktural. Karena kita nggak bisa juga mendapatkan pos spiritual itu tanpa langkah-langkah. Tohnya kita secara biologi juga butuh. Pertama orang tua dulu, ada orang tua dulu kan? Orang tua membuahi dulu kan? Setelah itu baru jadi kita kan? Ada langkah-langkah itu. Sampai setelah itu kita menemukan Tuhan. Tadi soal belajar untuk sukses, gue justru nggak gitu. Anak gue persilakan melakukan apa yang dia suka dan memang harus melakukan apa yang dia suka, bukan untuk sukses, tapi untuk menjadi berguna. Kan bukan untuk menghasilkan juga ya. Tujuan utamanya ya berguna itu kan udah ranahnya, itu kan perbedaan kosakata aja. Kan biasanya kalau sukses itu ada kaitannya dengan keberhasilan apa? Iya, artinya gini Bang Dokter, maaf ya. Sukses itu kan ini kan cuma terkait masalah tadi saya sampaikan. Sukses ini uncountable, tidak bisa terukur. Iya, maksud saya gini, ini kan berbeda. Ini kan tidak punya tolak ukur. Talking about sukses itu tidak pernah siapapun bisa mengukur. Berguna suksesnya. Ya. Tadi kata dokter. Ya. Berguna suksesnya. Iya, maksud saya. Tapi kalau tebak semuanya tidak semuanya berdasarkan itu, nggak bisa. Maksud saya gini, Bang Doger. Artinya ini kan tentang analogi saja. Saya menggambarkan spiritual itu dengan kesuksesan. Contoh, Bang Doger beda menganalogikan kesuksesan itu dengan apa yang dengan kemanfaatan itu kan. Maksud saya, ya tadi disampaikan Pak Ijal, kemanfaatan itu ada bentuk kesuksesan itu sendiri gitu. Artinya saya nggak mau mengambil ranah kita memperdebatkan antara sukses sama kemanfaatan itu, tapi ranah spiritualnya yang mau saya sampaikan gitu. Tapi gara-gara etimologi itu bisa berhasil menghasilkan suatu hal yang beda. Ketika kita bicara kalau kamu mau sukses, menjadi suatu benda nih sukses, material. Ya, jadi suatu target. Itu gara-gara kasus etimologi. Pemikiran kita akan bisa beda tuh hasilnya. Iya, artinya kan sukses ini juga kan tidak spesifik, luas gitu. Kemanfaatan, orang bermanfaat itu juga sukses. Orang punya jabatan juga itu bisa disukses. Saya kan tidak menyebutkan kesuksesan sukses itu. Dia yang memukau penonton. Nah, itu sukses. Saya kan tidak sukses ya menunjukkan tidak membuat kata sukses itu kan kepada ranah tertentu. Lebih kepada sukses itu adalah ya tergantung definisi kita masing-masing. Tapi sukses itu adalah pencapaian kita sebagai manusia. Sukses itu kalau di ranah art dia bisa bermetafor. Oke. Dengan bentuk apa saja? Metafor. Nggak terkunci oleh ruang-ruang. Ya. Berarti sukses itu kan sesuatu yang tidak terukur. Iya, berarti kan itu yang kita cari kan, sesuatu yang tidak terukur. Kan kepuasan kita nggak terukur. Antara kepuasan saya sama Waijal beda, antara saya sama Om Aulia beda kepuasannya. Artinya saya lebih gampang menyebutkan kata sukses itulah sebagai pencapaian spiritual itu. Sukses itu kan sukses kita hablum minallah bisa hablum minanas juga. Itu kan luas lagi. Makanya saya tidak. Sukses itu kan yang menilai bukan diri sendiri. Kan kita nggak bisa menilai diri kita sukses karena yang menilai sukses itu orang lain. Sekarang orang juga nggak bisa disebut dia spiritual sama tidak spiritual itu kan yang tahu kita juga sendiri. Kalau kita merasa sukses ada tolak ukur, ada kemanfaatan. Ya memang kalau bicara sukses tadi, makanya secara etimologi itu kata sukses itu seringkali menjebak kita, ya, karena itu menjadi material, menjadi sesuatu itu, jadi istilahnya makhluk tersendiri ya sukses itu ya kan, makhluk yang diudak-udak lah kalau orang, bahwa kita harus sukses, manggung itu harus sukses, harus penontonnya banyak, padahal nggak ada penonton pun bisa sukses, ya kan? Kalau contoh ini aja tadi struktur sama kayak anaknya Doger kan dia tidak sekolah melalui akademisi. Kalau ngomong strukturnya iya dia belajar kalau bisa dibahas struktur ya belajar itu dianggap struktur. Tapi dia tidak melalui proses struktur yang disediakan sama formal sama ranah manusia gitu. Formal ya. Dia ada formalnya, tapi dia langsung ke spiritualnya bahwa tujuan itu tidak harus melalui jalan utama gitu. Iya. Gitu mungkin.
tujuan bukan jalan utama, jalan yang disepakati bersama. Iya, jalan yang disepakati Iya. bersama. Banyak jalan. Tidak harus. Nah, ya. Nggak harus dan Bisa lewat TV. nggak harus sukses secara ukuran-ukuran manusia. Karena apa yang diperbuat itu penting tadi berdasarkan memang satu keinginannya, keyakinannya, dan yang lakukan yang terbaik sehingga nggak ada tuh suksesnya. Karena kalau ngomongin sukses Iya. ukuran, apa ini kok sukses ngebahasnya? Lebih manfaat ya. Uwais Al-Qarni itu nggak sukses di dunianya. Dia tetap miskin sampai akhir hayatnya. Secara- Tapi di langit dia sukses. Secara apa nih? Hah? Secara apa? Secara ekonomi. Iya ya? makanya kan Ya. ngomong sukses itu material, secara apa? berarti kan. Pasti kan ujungnya di material. Ya, saya sih menganggap sukses itu lebih dari material itu sendiri. Tentang sukses itu apa yang kita Kan tadi kan konteksnya ke anak. Maksudnya, kamu kalau mau sukses Iya. belajar. Berarti kan konteksnya ya adalah sukses konteks itu saya materialistik. mengarah bukan. Untuk Ya, kamu mungkin belajar, mau sukses mungkin belajar. itulah jadi akar perdebatan tadi. Memaknai saya sukses itu kepada jabatan sama karir dan lain sebagainya. Kalau Oke, itu terima kasih. kalau dari Om Diki gini, kalau Om Diki tadi bilang gimana sih caranya Wih, bagus sih, ini. pengaruhnya ke anak gitu kan soal struktural dan kontekstual. Kalau gua lebih ke struktural, ke anak tuh struktural. Misalnya. Beda boleh, nggak apa-apa. Oh, nggak ngotot ya. Juga kan? Belum. Nggak. Belum gua protes. Nggak, lu belum ngomong antum. Belum ngomong antum. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ngomong Jadi- antum berarti ngotot. Secara ranah pendidikan anak-anak usia dini itu ada faktor sosiologis di sana. Psikologis di sana. Dari psikologi pendidikan itu cara kita menyampaikan sebuah ilmu, bukan sebuah cara kita menyampaikan ilmu ke anak-anak dalam kondisi peserta didik anak-anak itu memang harus ranah-ranah yang struktural tuh. Misalnya ya seperti tadi Abang bilang bahwa kalau misalnya Abang siapa? pengen Nggak kenal. Abang Eka, Bapukat. tukar, iya sorry bongkar. Kalau misalnya pengen bisa pengen pinter matematika deh, ini belajar matematika struktural. Tapi kan dimulai dari spiritual karena dia pengen jago matematika. Strukturalnya ngikutin. Ada keinginan itu yang spiritual. Oh, keinginannya struktural. Kalau struktural itu yang jalan menuju keinginan untuk Jadi spiritual itu visi. Struktural itu misi, langkah-langkah untuk mencapai misi Ya kalau intinya besar. gitu deh, kalau gue tuh nggak tahu ya. Karena fenomena yang dulu apa nggak tahu sekarang juga kan masih ada bahwa anak itu selalu diarahkan untuk kamu harus belajar, kamu harus ini. Padahal tidak semua anak unik. Anak itu kan unik. Dia tidak harus pada kan dan kita juga belum tentu mengenali anak nih dia potensinya di mana gitu. Nah kalau orang yang bisa melihat potensi itu kan tidak melalui proses-proses akademisi. Tidak harus melalui proses-proses yang kayak tadi yang sorry dibilang buta pemain piano, dia kan tidak melalui proses-proses itu, tapi dia punya potensi ke situ. Tapi Nah, spiritualnya Om Diki- yang lebih utama gitu. Om Diki, Cuman kalau ranah pendidikan, iya. memang menurut saya memang harus tetap pada strukturalnya ya. Ini bertentangan nih sama dia. Nah, nih. Coba nih. jadi gini Om Memang Diki, harus tetap strukturalnya. kalau menurut saya Karena- gini, sorry Om, sebentar, gua lanjut dulu ya. Bahwa Nggak boleh ngotot. pertumbuhan perkembangan otak manusia itu kan berkembang. Nah, maksud saya ke situ Mungkin tadi. kita kalau sekarang kita di sini oke bisa bilang pokoknya bisa memberi manfaat ke orang itu kepuasan secara spiritual. Lah kita, lah anak-anak. Apa dia cuma Belum tahu bisa main paham. karet gitu. Iya, tapi Buat- kita mengajarkan mereka secara spiritualnya. Nah, Berbuat baiklah. Jadi berbuat baiknya kamu harus beramal. kalau Nggak gitu. Kalau menurut ini, ketika kita menjalankan metode bahwa mendidik anak dengan cara struktural itu adalah sudah spiritual. Bahwa kita menerima akan kondisi ini seperti ini ya udah secara fitrah kita jalankan itu. Meskipun pada ujungnya kan kayak gua tuh memahami bahwa kenapa sih tahun baru harus 1 Januari? Gua nggak pengennya tahun baru itu misalnya tiap hari. tiap hari boleh, atau kalau orang-orang pada tidur tahun baru ini tahun baru gua nih, itu kan sudah nggak struktural. itu penyeleneh namanya. Ada tahun baru yang nggak sama kan tahun baru kita. Beda-beda ya. Tahun baru Islam itu nggak berubah. Keluar dari Secara Masehi. keluar dari orang Nggak struktural. tapi itu kan kita dapat ketika otak itu sudah secara biologis. Nah, tadi bicara contoh pendidikan anak ya, contoh ya. Contoh. Gue nggak ikutan nih. Gue nggak ikutan nih. Apa yang lo terapkan ke anak lo
dari awal dia belajar. Katanya udah punya anak. Udah. Ya, ya. Awal dia belajar apa yang lo terapkan? Belajar apa maksudnya? Ya awal yang lo Kalau ajar. sekolah gitu. Apapun dari dia mulai lahir sampai dia belajar itu Oh, apa? kalau pembelajaran tergantung ranahnya. Kalau sebelum memasuki formal, ya kita ajarin kulit roti, harus manggilnya papa, mama, terus harus minta tolong kalau mau nyuruh, terima kasih. Itu kan ranah-ranah yang spiritual tapi Yang juga adab, kultural. Ya, golden age itu. Itu ke sana. Tapi kalau sudah masuk ranah formal, ya kamu harus masuk jam 7 pagi, berarti itu harus ikut gitu. Itu strukturalnya gitu, ya harus ikut. Nah, ketika misalnya anak lo mesti masuk SD, Ya. di mana di situ wajib bisa baca. Oh, Anak sebelum lu- masuk SD bisa baca. Enggak, dia harus masuk SD dan harus bisa baca masuk SD kan misalnya. Aturannya sekolah gitu kan, ya kan? Apa yang lo lakukan ketika anak lo belum bisa baca? Tetap masuk SD. Tetap masuk SD. Lalu, kalau itu nggak boleh, kan aturannya gitu sekarang. Oh ya. Dari TK aja harus bisa baca. Harus bisa baca, harus bisa Gimana menulis. kalau dia belum bisa? Diajarin di rumah berarti. Kita diajarin di rumah. Iya, iya, tapi berarti dia belum bisa masuk sekolah kan? Secara ya mungkin ranah-ranah orang tua ini yang akhirnya punya peran nih. Dimana kita ke sekolah ngasih ya sasadu itu apa ya? Sasadu itu permisi lah gitu Ya Allah. misalnya. Bu, mohon maaf nih anak saya masih belum bisa Nah, ada baca. sesajen nih katanya. Sasadu itu ya permisi kali ya. Bahwa memang belum bisa baca dan di rumah saya juga ajarin. Tapi saya juga nggak pengen nih anak dikeluarin dari sekolah gara-gara belum bisa baca. Ya Terus? mungkin bisa sedikit sentil justru karena belum bisa baca sesuaiin itu dia bisa baca. Gitu aja. Apakah anak itu harus bisa baca? Nantinya Nah, harus. kenapa harus? Ya biar karena semua literasi tertulis gitu. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Alex saya bukan nabi. Ya kan harus jawab itu kan nggak juga gitu. Tapi kan nggak harus jawab itu. Kamu tak? Iya nggak? Oh, nggak betul. Nggak gini, itu Jelas kalau sudah. ini bicara soal struktural sama Saya bukan spiritual. nabi, gak punya mukjizat. Gua Nah, ini masalah spiritual. Gue menerapkan itu waktu itu sama anak gue. Jadi waktu istri gue stres, aduh dia belum bisa baca nih. Harus bisa apa? Mau dimasukin ke bimba, IW, Allah gitu ya. Gue bilang, udah kita kasih pengenalan aja. Huruf tuh bentuknya gini. Karena dia senang menggambar, ya udah digambar aja tuh huruf, ya kan? Terus gue ngajarin apa ini kan, ngomel-ngomel nggak perlu. Iya. Ketika dia udah mengenal, akan ada waktunya. Ada namanya hidayah tabiiyah. Ya. Nah, Iya, hidayah yang didapatkan Hidayah yang mengikuti. atas dasar kemampuannya dia. Ya. Kalau akhirnya dia pun nggak bisa baca, ya biarin aja. Kalau dia bisa gambar, tuh, emang harus bisa baca. Kalau dia bisa gambar, dia punya keahlian lain yang bukan baca. Itu maksudnya yang ada pemahaman penyampaian spiritual sama Ah. spiritual itu harus mengikuti apa yang terjadi di zaman Kesepakatan umum. kesepakatan umum. Harus bisa baca. Kayak sekarang misalnya, gue contoh kasus ya, belum belajar segala macam, terus dia nilainya jelek, kan harusnya ya udah emang. ini nggak masalah. Kalau sekarang kan yang terjadi enggak, kamu harus nilainya bagus, kamu harus gini, jadi kamu harus belajar lebih cepat. Padahal dia melakukan hal yang tidak dia sukai. Nah, Tapi ini kalau Mas bergerak itu, dia berarti harus sama harus hati. betul. Kalau Mas Maka oh itu spiritual. Boleh dong. Cari yang spiritual. Harus hati kalau isinya nggak ada dia. cari istri satu lagi ya satu. Itu maksud tujuannya. Itu kan masalah itu sehati atau tidak. Bukan kan dia satu, jadi masalah itu. Cari satu lagi kan. Dan secara porsi akal aja sih kalau gitu. Karena akan kita kayaknya terlalu memaksakan loh. Kalau kita misalnya memaksakan apa yang kita pahami dengan perkembangan otak yang sudah membesar, secara sosial kita juga sudah banyak ketemu. Tapi kita memaksakan juga kalau ketika kita bahwa anak itu harus bisa baca. Sekolah. Harus bisa baca misalnya tadi. Sekolah harus baca. dari kan kecil. konteks bisa baca tadi ya. Nah, Kalau kita memaksakan dia harus bisa baca, itu memaksakan juga. Padahal kita nggak tahu tuh Allah menciptakan otaknya itu kayak gimana. Apakah dia bisa baca atau enggak? Apakah dia Mentakdirkan bisa baca. Iya. membaca itu kan nggak cuma ABCD. Iya makanya ini kan konteks membaca yang umum ya. Konteks membaca umum. Waktu itu kan menerapkannya gitu ke istri. Kalaupun akhirnya dia nggak bisa baca, dia punya keahlian lain kok dia bisa gambar. Sekarang udah bisa baca tapi. Cepet malah lebih cepet dengan metode itu. Karena metode ini dia melalui metode spiritual, bukan metode struktural. Jadi gua
ketika nih misalnya gue dengan cara Gaya apa itu? tidak tobi ya. Jadi ketika misalnya gue waktu itu lihat pohon. Itu dari ide gue ya. Iya itu waktu itu gue Iya itu dari gue. pohon ya. Pohon itu apa aja lu lihat coba. P, nah, P itu begini bentuknya. Lihat mulutnya, tuh gini. Gua nggak tahu. Itu ada pembelajaran di sana. Ada Iya. struktur yang diterapkan. Tapi gua nggak majukan dia bisa baca. Tapi itu Saya struktur yang tidak disepakati. struktur yang tidak di. Iya, artinya gua nggak memajukan dia bisa baca. Poinnya tidak mewajibkan dia bisa baca. Nggak mewajibkan. Secara umum tidak. Tapi kan istri gua pegang dia bisa baca. Gua aminkan dengan cara begitu. Kan anak itu merdeka. Dan gua bilang ketika dia pun akhirnya nggak bisa baca, biarin aja. Coba sepakat. Oh, dia punya, Sepakat dulu nih. dia punya keahlian lain. Nggak harus bisa baca. Maksud saya sih sebenarnya lebih jangan sampai si anak itu terbebani dengan hal-hal yang Ya itu sepakat. ketidakmampuan dia dianggap kekurangan. Jadi apalagi kita menerapkan harus begini karena kita narsis ya. Narsis itu adalah kita pengen menciptakan kita di orang lain atau di orang lain itu. Ya itu banyak. Mereka tadi kan kalau pemahaman tadi ya kurang lebih ya sama karena kan yang dicari itu cuma ke depannya buat ya generasi muda jangan sampai maksudnya jangan sampai terjebak hanya di spiritual ya. Nah, dimensi spiritual itu sangat penting dalam segala mengambil keputusan. Ya, kalau tadi saya nyambung dari Bang. Jadi memang kalau dalam dunia pendidikan Bang Bobi ya. Jadi di dalam dunia pendidikan itu ada namanya psikologi perkembangan anak. Nah, itulah yang tadi disebut bagaimana anak itu tahap tahun umur sekian bisanya apa, tahun sekian bisanya apa. Nah, itu yang dibutuhkan struktur di situ tuh. Belum tentu. Ranah-ranah pembelajaran di situ yang harus kita mencapai anak itu pada tahap belum tentu. pemaksimalan itu. Belum tentu. Ilmu psikologi, Ya, ilmu psikologi itu teori struktural, teori yang diciptakan manusia. Belum tentu anak itu umur sekian tuh bisanya itu. Oke. Ada anak umur setahun dia udah bisa hafal Quran. Setahun ya. Itu struktural nggak? Lo nanti kapan lihat karya anak gue, waktu dia umur 2 tahun dia udah bikin karya instalasi yang semua orang nggak percaya itu karya dia. Artinya masalah umur itu nggak itu nggak bisa dijadiin patokan. Itu apa? Kenapa masalah umur menjadi akhirnya itu? Karena kita selama ini menjalankannya gitu. Colonel Sanders saja berhasil di umur di atas 60 tahun dengan KFC-nya kan 80 ya, di atas 60 berarti Mbah Surip sukses di umur berapa tuh ya kan? Berarti saya ini menjadi terkenalnya ya. Bang Dogan, berarti saya ini korban dari struktural ya. Bisa nah, jadi. sebenarnya ya Karena dengan teori itu ya, gitu. gue juga sebenarnya korban dari Korban struktural. Kita Kalau juga misalnya memahaminya itu. Kalau misalnya gue Dogen aja korban struktural, akhirnya dia membuka ya baru. Iya. karena sadar tahu. Ayo, tadi Iya. aku bilang berkelanjutan. Awalnya kan gue juga struktural. Ya artinya di situ penempatannya Apakah tadi prosesnya sekarang itu ini, struktural Kalau untuk menembak bahasa korban tuh kayak gimana? Padahal struktur itu memang sudah diciptakan itu loh. Iya. Yang ada di pakem yang dijalanin, bukan korban, bukan. Nah, memang udah menjalankan itu. Dan itu pilihan bukan korban ya. Ya. Itu pilihan. Ketika Tapi pilihan ketika tadi dibilang sama Om Dogen, saya cerita tentang psikologi perkembangan anak. Kata Om Dogen salah, oh tadi dia Bukan dikasih salah, belum pemahaman tentu. yang baru berarti iya saya korban, gitu kan? bisa jadi karena kita selama ini bacaan kita, tontonan kita atau influence kita itu dari hal-hal yang struktural memang. Berarti dalam konteks spiritual pendidikan itu nggak boleh dilembagakan ya? Sebetulnya gitu. Bisa disampaikan ke Kemendikbud tadi. Ya kalau itu kan memang kewajiban pemerintah ya. Iya, Artinya iya. memang pemerintah ingin mencerdaskan bangsa. Tapi Enggak, masalahnya balik lagi adalah kayak ke pendidikan. masalah sistem ya. Di Indonesia pendidikan SD dengan struktur yang sama generalisasi hasilnya juga tidak maksimal. Udah bukti. Ya, masalah sistem. berarti. Masalah sistem. Makanya tidak melalui struktural yang disepakati itu belum tentu bagus, belum tentu berhasil. Kayak di Finland orang belajar cuma 2 jam 3 jam, Gak ada PR. nggak ada PR dan main terus. Jadi belajar itu tidak harus melalui akademi, tapi melalui proses bermain pun belajar. Kita ngobrol pun belajar. Kita berinteraksi dengan alam pun belajar. Jadi belajar itu sebenarnya tidak harus dengan akademisi. Bukan tidak boleh, tapi sistem pelajarannya mungkin harus dibenerin. Berarti gini, harus terserah mau sekolah mau enggak, harus terserah gitu loh. You know?
oh ini nggak bener ya wes nggak usah sekolah. Makanya Ya homeschooling gampangnya itu, gitu. homeschooling Iya. itu sekarang Karena gini siasat. sekolah ada yang mahal, ada yang enggak. Ada sekolah yang di sini yang mahal banget. Dia nggak gitu, dia kayak Finlandia, dia model ada. Berarti kita yang orang tua ya biar caranya anak itu sekolah itu ya kita harus fulfill itu kan. Ya berarti kan depend on terserah anda semua kan. Kalau ini nggak bagus, ya coba dilakoni. Kalau ini gampang. Jadi sekarang Paling gampang. seperti seniman. Apa mungkin orang yang harus ngerti not balok, harus ngerti notasi, tapi dia bisa bikin lagu, ya kan? Iya bisa itu. Nggak mutlak. Nah itu apa tadi? Hidayah apa? Tobias. Hidayah Tobias itu contohnya laba-laba, ya kan? Dia kecil, makanannya harus yang terbang-terbang, Ya. dia sendiri nggak terbang ya. Ya. Dia dikasih hidayah bikin sarang, Dari itu Hidayah Tobias, ya kan? supaya Alamiah. terbang. Ya cicak ya kan? Ya. Lidahnya ya kan? Ya. Oh, kita kalau punya lidah sepanjang itu, Cicak cari rezeki, Halo, ya kan? ilmu cari rezeki. Lihat cicak. Cicak kakinya, tangannya di ini ngangkang begini. Bagaimana dia mau ngeliat nyamuk? Tapi lidahnya itu Belum menghadapi manusia yang itu nyelepet. nyelpet. Iya kan? Oke, Kenapa itu dia dari harus sebagai melepas pertanyaan kita tutupnya? sebagai penutup. Untuk summary-nya boleh disampaikan kepada Bapak Edi Boneski. Nah, sabarnya. Summary. Konklusi atau Summary kesimpulan. hari ini berdasarkan tangkapan estetis non estetis ya kan? Ruang dan non ruang ya, nampak dan tidak nampak, tabiiyah dan hijaiyah ya kan? Struktural itu perlu, tapi perlu itu bisa perlu bisa perlu ya kan? Gunakan kata perlu itu sebagaimana mestinya saja, menjadi organik Seperlunya. ya, seperlunya sesuai kebutuhan organik ya. Jangan dipaksakan juga. Kalau dipaksakan minum kopi Nanti korban struktural. kopi juga jadi Banyak ngantuk korban ya. struktural sekarang. Dan spiritual juga itu jadi kebutuhan organik. Keduanya menjadi penting ketika berada di tubuh manusia yang sama-sama mementingkan dua narasi tadi. Terima kasih. Satu lagi dari itu ya. Kalau spiritual tidak dibangun, struktural tidak diimbangi dengan spiritual, dia akan menjadi terjebak pada materialistik. Spiritual yang tidak punya dasar struktural, dia akan jadi orang gila. Halu. Ya,